Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diga Putri Oktaviane, SAP MAP. Saya adalah dosen tetap program studi sarjana administrasi publik Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Saya menjadi dosen tetap pada program studi administrasi publik sejak tanggal 1 Agustus 2019. Hari ini saya akan menjelaskan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya dalam rangka sertifikasi dosen SMART 2024. Tridharma yang saya pilih adalah bidang pengajaran. Pendekatan yang saya gunakan dalam bidang pengajaran ini yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan secara daring atau luring atau tatap muka secara langsung dan melalui Zoom dengan menggunakan fasilitas yang ada. Kalau interaction yaitu bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung, dan assessment yaitu penilaian saya terhadap kemampuan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Untuk hari ini saya akan mempraktekkan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan kode mata kuliah ADP 60201. Di sini saya memiliki tim yaitu Ibu Yulianingsih, SAP MM. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan capaian pembelajaran prodi yaitu mengetahui konsep teoritis administrasi, organisasi birokrasi, kebijakan publik, perilaku organisasi, reformasi administrasi, dan governance publik. Kemudian mampu mengorganisasikan, merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Berikutnya, mampu mengusulkan ide atau gagasan, reformasi kebijakan dan manajemen pelayanan publik. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu saya mengharapkan mahasiswa mampu memahami mengenai berbagai aspek sumber daya manusia dalam organisasi sektor publik, dan mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Jadi deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang berbagai aspek sumber daya manusia dalam organisasi sektor publik sehingga dapat efektif dan efisien melalui pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya terkait dengan interaction, untuk metode pembelajaran saya menggunakan student center learning, di mana saya lebih memfokuskan kepada keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan. Mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis dan interaksi juga dilakukan secara formal sekaligus informal. Yang terakhir, assessment. Penilaian yang saya lakukan pada proses pengajaran itu dilakukan secara objektif, dan pada awal proses pembelajaran dilakukan, kita sudah melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa terkait penilaian yang akan saya lakukan nantinya. Jadi untuk poin-poin penilaian, saya memberikan 30% untuk nilai ujian tengah semester, 40% untuk ujian akhir semester, 20% terkait tugas-tugas yang diberikan, dan 10% keaktifan mahasiswa. Setelah proses asesmen dilakukan, kemudian nilai tersebut akan saya input ke Siakat tadi. Jadi mahasiswa bisa melihat nilai hasil ujian mereka secara langsung. Apakah hasil ujian yang mereka lakukan itu memang memenuhi kriteria lulus atau tidak. Jadi untuk pemberian penilaian ini saya lakukan secara transparan dan terbuka. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan salah satu pertemuan yang dapat dijadikan sebagai contoh pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Mari ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Hari ini kita kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik pertemuan ke-7. Ya. Dan materi kita pada hari ini yaitu tentang rekrutmen sumber daya manusia atau rekrutmen pegawai. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, sebelum perkuliahan kita lanjutkan, siapa yang tahu
kenapa MSDM itu dianggap penting dalam satu instansi atau pemerintahan? Siapa yang bisa jawab? Izin Bu ingin menjawab. Oh ya, silakan Safira. Mengapa MSDM itu penting ya Bu? Karena MSDM itu berperan dalam mengelola pegawai atau karyawan yang ada di suatu organisasi, seperti merekrut dan menyeleksi pegawai sesuai dengan profesionalismenya, dan akan dilakukan pembinaan oleh instansi tersebut agar tercapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Terima kasih banyak Safira. Benar ya, seperti apa yang disampaikan oleh Safira. Kenapa MSDM itu penting? Karena pengelolaan pegawai atau pengelolaan sumber daya manusia yang ada dalam satu organisasi itu merupakan satu syarat majunya organisasi, karena organisasi itu diisi oleh sumber daya manusia. Jadi kalau organisasinya tangguh, itu disandarkan dengan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi itu berarti kompeten dan unggul, seperti itu. Nah, kemudian untuk memiliki sumber daya manusia yang unggul tersebut, maka dibutuhkanlah suatu proses yang namanya seleksi atau rekrutmen pegawai. Oke? Nah, rekrutmen pegawai itu adalah proses menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Dari ketiga pengertian ini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya rekrutmen itu adalah proses untuk menarik calon-calon bibit unggul, sumber daya manusia yang unggul dari luar sana untuk bergabung ke dalam organisasi atau instansi. Ya kan? Supaya apa? Supaya visi dari organisasi itu bisa tercapai dengan baik. Kan gitu ya? Ya. Oke? Nah, proses yang dilakukan oleh suatu organisasi itu untuk mendapatkan tambahan pekerja itu melalui berbagai tahap. Jadi makanya rekrutmen itu dilakukan apabila suatu posisi kosong pada suatu instansi, maka instansi tersebut akan membuka lowongan pekerjaan, lowongan supaya bisa diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Ada pertanyaan? Belum? Kita lanjutkan. Ini adalah proses rekrutmen yang ada dalam suatu institusi. Jadi sebelum dilakukan rekrutmen ada yang namanya perencanaan SDM. Perencanaan SDM itu adalah merencanakan formasi apa yang akan dibuka oleh instansi tersebut. Jadi apabila akan terjadi kekosongan, maka instansi tersebut akan mulai merencanakan rekrutmen terkait pegawai yang akan mengisi lowongan yang akan kosong tadi. Seperti itu. Kemudian ada penentuan jabatan yang kosong. Tadi sudah disampaikan bahwasanya ada jabatan yang akan kosong atau jabatan yang telah kosong yang perlu diisi oleh orang lain. Selanjutnya ada penentuan persyaratan jabatan. Jadi jabatan yang kosong tadi ditentukan kualifikasinya seperti apa. Dari segi pendidikan kita membutuhkan ahli di bidang apa. Lowongan tersebut membutuhkan kualifikasi pendidikannya lulusan apa contohnya, yang mampu bekerja di bidang apa. Kalau misalkan yang kosong itu bagian keuangan, maka yang dibutuhkan adalah lulusan akuntansi, kan contohnya seperti itu. Supaya apa? Supaya kinerja dari bidang keuangan itu nantinya tidak terhambat, ya kan? Kinerjanya tetap lancar seperti biasa. Kemudian dilakukan informasi analisis jabatan, itu sudah dilakukan dari awal seharusnya. Selanjutnya ada sumber atau metode internal dan eksternal. Nah, nanti kita akan membahas terkait sumber atau metode internal dan eksternal untuk menetapkan sejumlah calon karyawan. Jadi berapa posisi yang kosong dalam instansi tersebut, ditentukanlah berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam organisasi itu untuk mengisi kekosongan tadi, kan gitu. Kita lanjut. Nah, ada yang namanya rekrutmen internal. Rekrutmen internal itu diisi oleh orang-orang yang masih berada dalam organisasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan yang kosong itu bagian humas misalnya, kepala humasnya mengundurkan diri misalkan. Nah, bagian humas tadi diisi oleh yang kosong tadi diisi oleh orang-orang dalam organisasi itu. Dipilihlah satu orang untuk mengisi posisi tersebut.
murah, tidak membutuhkan biaya, ya kan? Karena masih dalam internal organisasi. Kemudian lebih cepat. Dibuka hari ini, disampaikan hari ini, prosesnya akan lebih cepat. Setelah itu waktu orientasi lebih singkat. Kenapa demikian? Karena orang internal dalam organisasi mereka sudah tahu tupoksinya itu seperti apa yang harus mereka kerjakan berkaca dari pengalaman humas sebelumnya. Setelah itu meningkatkan motivasi kerja. Ketika seorang pegawai dipindahkan ke bagian lain, maka motivasi kerjanya juga akan meningkat. Kenapa? Karena tugas yang mereka miliki itu, tugas baru yang mereka emban itu sudah berbeda dengan tugas sebelumnya. Jadi motivasi untuk melaksanakan kerjaan yang baru itu dengan lebih baik akan lebih tinggi. Oke. Kemudian memungkinkan penilaian kemampuan yang lebih tepat. Jadi kalau kita bekerja atau dalam satu organisasi itu ada yang namanya evaluasi kinerja pegawai. Jadi untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai itu bisa dilakukan lebih cepat. Karena apa? Karena itu internal organisasi, sehingga proses penilaian kinerjanya itu tidak membutuhkan jangka waktu 1 tahun, tetapi rentang waktu 6 bulan saja sudah bisa dilakukan evaluasi. Apakah kinerja si pegawai tadi memang sudah seharusnya sesuai dengan tupoksi yang diberikan atau tidak? Jadi ini adalah keuntungan jika dilakukan rekrutmen secara internal atau merekrut orang-orang yang ada dalam internal organisasi. Nah, selanjutnya. Lalu kalau ada keuntungan pasti ada kelemahan di balik itu. Nah, kelemahannya apa? Pertama, membatasi masuknya pemikiran-pemikiran baru. Jadi kalau yang dalam organisasi itu hanya orang-orang itu saja, ya kan? Otomatis pemikirannya hanya sampai di sana. Tapi kalau kita mendatangkan atau kita merekrut orang dari luar, mereka memiliki inovasi-inovasi atau ide-ide kreatif terkait bidang pekerjaan yang akan dibuka tadi. Kan gitu. Jadi budaya organisasi yang sudah melekat dari zaman dahulu kala sampai sekarang itu yang masih akan seperti itu. Karena apa? Pemikiran-pemikiran yang lama itu masih muter-muter di sana-sana aja gitu. Jadi kan tidak bagus. Kemudian menghambat usaha untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja. Ini lagi. Kalau dalam organisasi itu hanya diisi oleh orang-orang lama saja, yang makin lama makin tua misalnya, sehingga ide-ide kreatif, inovasi-inovasi itu stuck atau tidak ada. Kan bisa terjadi seperti itu ya. Kenapa demikian? Karena kondisinya upaya untuk meningkatkan kinerja itu ya hanya sampai di batas mereka mengerjakan seperti rutinitas biasa saja. Tidak ada peningkatan di balik itu. Jadi keanekaragaman tenaga kerja itu tidak ada yang muda di sana. Cuma diisi oleh orang-orang lama saja. Jadi organisasinya itu mandek jadinya. Kan gitu. Kemudian memperkecil kelompok pelamar potensial. Jadi kalau kita buka untuk eksternal, maka pelamar-pelamar yang memang memiliki kompetensi yang bagus itu jauh lebih bagus daripada kita merekrut yang ada di internal kita. Kenapa? Memperkecil kelompok pelamar potensial. Semakin memperkecil orang-orang yang memiliki bibit-bibit unggul untuk masuk ke dalam organisasi tersebut. Jadi visi dari organisasi itu juga akan lambat tercapainya atau bahkan tidak tercapai sama sekali karena hanya diisi oleh orang-orang internal yang sudah lama berada dalam organisasi itu. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ini adalah metode yang digunakan untuk proses rekrutmen internal. Pertama ada job posting program, di mana mengumumkan jabatan yang kosong pada papan pengumuman atau media lain sehingga memberikan kesempatan pada semua pegawai untuk mengajukan lamaran secara formal. Jadi dibuka misalkan di WA grupnya atau di mading kantor misalnya, diberitahukan bahwasanya kita membuka atau open rekrutmen terkait jabatan yang kosong tadi. Jadi semua pegawai bisa mengajukan lamaran terkait posisi yang kosong tadi. Kan ada juga pegawai yang ingin mengupgrade skill mereka tuh. Nah, digunakanlah job posting program. Atau bisa juga dilakukan secara lisan dari pimpinan atas atau top manager lanjut ke middle manager,
terus ke lini manajer, baru ke pegawai. Jadi siapa saja bebas untuk mengikuti rekrutmen ini atau ikut seleksi terkait lowongan yang dibuka ini. Kemudian ada departing employees, dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk satu jabatan dari unit kerja yang lain atau pekerja yang sudah ada dalam organisasi itu. Sampai di sini, ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Kemudian ada yang namanya tadi rekrutmen secara internal. Sekarang rekrutmen dilakukan secara eksternal, yaitu dengan cara merekrut orang-orang yang berada di luar organisasi. Nah, ini seperti lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di website, Instagram, dan lain-lain. Ya. Nah, keuntungannya apa? Pertama, jumlah calon karyawan yang lebih besar. Jadi kalau kita buka secara eksternal atau kita buka secara besar-besaran, maka kita bisa memilih bibit-bibit unggul. Kenapa? Karena calon karyawan atau calon pelamar yang ada itu akan lebih besar dibandingkan orang-orang yang ada dalam organisasi itu. Otomatis lebih potensial, ya kan? Jadi masih besar kemungkinan kita akan mendapatkan pekerja atau calon-calon pekerja yang unggul di bidangnya. Calon-calon pekerja yang memang kompeten sesuai dengan bidang yang kita butuhkan. Kemudian ada membantu meningkatkan jenis tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu bervariasi dan bisa jadi berasal dari berbagai daerah. Nah, keragaman dalam dunia pekerjaan itu atau keragaman dalam suatu organisasi itu dibutuhkan. Supaya apa? Supaya organisasi itu bisa lebih maju, lebih berkembang karena berasal dari berbagai macam daerah, berbagai macam suku, dan beraneka ragam jenis pekerjanya, sehingga ide-ide itu lebih banyak bermunculan. Karena pengalaman mereka di luar sana pasti akan berbeda-beda, ya kan? Pengalaman yang pernah mereka alami itu akan jauh bermanfaat ketika mereka sudah berada dalam organisasi itu. Kemudian yang kedua, keuntungannya yaitu membantu meningkatkan jenis tenaga kerja. Kenapa? Karena tenaga kerja itu bervariasi. Jadi ada skala umur yang ditetapkan, misalkan berumur maksimal 30 tahun. Jadi pelamar yang sudah lulus D3 atau S1 di usia 23 tahun sudah bisa mengikuti proses rekrutmen tersebut. Akhirnya apa? Yang tersaring itu kan dari berbagai jenis usia, dari berbagai jenis latar belakang pendidikan, dan berbagai jenis daerah asal, ya kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya akan menimbulkan nantinya ide-ide kreatif pada organisasi itu, supaya organisasi itu jauh lebih maju lagi ke depannya. Karena diisi oleh orang-orang beraneka ragam, dan untuk jalannya suatu organisasi keanekaragaman itu memang sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Kemudian mendorong masuknya pemikiran baru. Jadi kita sudah bahas ya, kalau internal kita hanya merekrut internal, maka akan terhambat pemikiran-pemikiran baru itu tidak akan berkembang. Tapi kalau kita merekrut eksternal dari luar organisasi, maka pemikiran-pemikiran baru itu akan bermunculan. Akan banyak ide-ide baru itu bermunculan. Bagaimana caranya supaya visi dari organisasi itu bisa tercapai dengan baik. Program-program kerja apa yang akan digulirkan nantinya, ya kan? Dengan cara seperti apa melaksanakan program kerja tersebut. Jadi ide-ide baru itu akan lebih bervariatif. Kemudian kemungkinan membawa rahasia pesaing. Nah, kalau ini tergantung etika ya. Seorang pekerja tidak boleh membeberkan rahasia tempat ia pernah bekerja dulunya, ya kan? Tapi terkadang banyak juga pekerja atau perusahaan diuntungkan jika bertemu dengan atau jika merekrut pekerja yang berasal dari pesaingnya sendiri. Maka pekerja itu akan membeberkan rahasia-rahasia perusahaannya terdahulu. Padahal sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Etikanya sangat buruk di sana. Jadi tetaplah simpan rahasia yang ada dalam perusahaan tempat kita pernah bekerja dahulu. Jangan pernah dibeberkan. Gitu. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Oke. Tadi keuntungan kalau kita melakukan proses rekrutmen eksternal. Nah, kelemahannya apa? Prestasi karyawan lama cenderung
tersebut. Nah, ketika dilakukan rekrutmen calon tenaga kerja yang baru, maka motivasi pegawai dalam organisasi tersebut akan menurun karena menganggap bahwasanya mereka tidak memiliki peluang untuk mengisi posisi tadi. Setelah itu, biaya penarikan besar. Setiap proses rekrutmen yang dilakukan itu akan memakan anggaran yang besar, ya kan? Karena mulai dari proses perencanaan sampai kepada proses penginformasian melalui media-media dan lain-lainnya, serta proses yang dilakukan setelah itu. Kemudian waktu penarikan relatif lama. Biasanya itu kan memiliki jangka waktu ya. Pendaftaran ditutup sampai tanggal 25 Juni misalnya. Sementara sekarang baru tanggal 12 Juni misalnya seperti itu. Berarti masih ada rentang waktu 13 hari lagi ke depan. Nah, itu kan memakan waktu yang cukup lama. Dalam rentang waktu 2 minggu itu sudah banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Jadi pekerjaan itu tertunda jadinya. Ya kan? Kemudian orientasi dan induksi harus dilakukan. Kita harus melakukan pelatihan dulu atau pengenalan dulu. Kantor kita seperti ini, instansi kita seperti ini, budayanya bagaimana, struktur organisasinya bagaimana, tupoksinya ini loh. Kan kayak gitu. Jadi itu kan memperlama. Itu kan namanya masa orientasi ya. Pengenalan job description serta tata organisasi kepada pegawai yang baru direkrut tadi. Nah, kemudian turnover cenderung akan meningkat dan perilaku serta loyalitasnya belum diketahui. Seperti yang kita ketahui, ketika kita merekrut orang-orang baru, kita tidak mengetahui perilaku mereka seperti apa. Kita tidak mengetahui tingkat loyalitas orang pegawai itu bagaimana, karena mereka baru. Dan kita membutuhkan waktu untuk itu, ya kan? Cenderung pegawai itu cenderung rajin hanya atau termotivasi untuk bekerja ketika berada di fase-fase awal. 3 bulan pertama seperti itu. Tapi setelah itu menurun. Kan juga sering terjadi demikian ya. Makanya ketika kita merekrut orang-orang dari luar organisasi kita, loyalitas dan perilaku dari si pegawai itu belum bisa kita memastikan seperti apa. Nah, ini adalah kelemahan-kelemahan jika kita melakukan rekrutmen secara eksternal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Tadi sudah dijelaskan terkait proses rekrutmen secara internal dan eksternal. Pada organisasi secara umum, bagaimana dengan proses rekrutmen pada lembaga sektor publik, Bu? Terkhusus rekrutmen ASN setelah reformasi birokrasi dilakukan. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Bu Maira. Jadi kalau proses untuk rekrutmen ASN sebenarnya tidak jauh berbeda dengan rekrutmen organisasi secara umum yang saya sampaikan tadi. Lagi setelah reformasi birokrasi dilakukan. Nah, dulu proses rekrutmen itu adalah salah satu masalah terbesar dalam kepegawaian negara sebelum reformasi dilakukan. Setelah reformasi dilakukan, maka proses rekrutmen itu dilakukan secara transparan dan terbuka. Kalau dulu kan tidak, tertutup, hanya terbatas pada orang-orang dalam internal organisasi itu sendiri. Tapi setelah reformasi birokrasi dibuka besar-besaran secara transparan, secara terbuka, dan itu bisa dilakukan atau diikuti oleh seluruh anak atau rakyat Indonesia lah yang memang memiliki kualifikasi yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Jadi kalau untuk proses rekrutmen itu tetap dilakukan secara eksternal. Jadi proses rekrutmen secara eksternal itu dilakukan ketika organisasi ada yang pegawainya yang akan pensiun contohnya. Jadi instansi pemerintahan tersebut atau dinas tersebut melaporkan ke pemerintah kabupaten atau kota mereka bahwasanya mereka membutuhkan calon pekerja baru atau mereka membutuhkan open recruitment terkait posisi yang akan kosong tadi, gitu. Kemudian nanti pemerintah kabupaten kota mengusulkan kepada pemerintah pusat bahwasanya untuk provinsi Sumatera Barat contohnya, untuk kabupaten A, misalkan Kabupaten Bukit Tinggi itu membutuhkan 15 formasi yang terdiri dari berbagai jenis instansi dengan kualifikasi A, B, C, dan D. Jadi itu dibuka secara terbuka. Jadi tidak ada lagi praktek KKN seperti yang terjadi
pada saat sebelum reformasi birokrasi dilakukan. Nah, ini adalah metode rekrutmen eksternal. Pertama ada walk-ins dan write-ins. Jadi pelamar datang dan menulis lamaran mereka sendiri. Jadi ketika dibuka lamaran pekerjaan atau lowongan pekerjaan, si calon pelamar tadi langsung datang sendiri ke organisasi atau instansi tadi untuk mengantar lamaran mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian rekomendasi dari karyawan, misalkan pegawai internal organisasi tersebut memiliki kolega di luar sana, apakah itu teman atau keluarga atau mereka memang satu profesi di luar, mereka bisa merekomendasikan kepada pimpinannya untuk merekrut si kolega mereka tadi gitu. Kemudian ada agen penempatan tenaga kerja, layanan informasi pekerjaan melalui papan pengumuman, penerbitan secara periodik. Misalnya ini seperti outsourcing, ya. Jadi ada lembaga penampung tenaga kerja tersebut yang mana nantinya akan mempekerjakan atau menjadi pihak ketiga antara si calon pegawai dengan perusahaan yang akan menerima calon pegawai tadi gitu. Jadi mereka itu penghubungnya. Jadi mereka itu adalah pihak ketiga. Ini biasanya untuk outsourcing. Kemudian kita lanjutkan. Ada melalui iklan, surat kabar kah itu namanya, media online kah itu namanya, majalah, televisi, radio dan lain-lain. Kalau sekarang kita bisa lihat di Instagram, ya kan, atau website di instansi tersebut bahwasanya mereka membuka lowongan pekerjaan dan kualifikasi yang dibutuhkan adalah A, B, C dan D. Kan seperti itu. Nah, kemudian ada One Ads, menguraikan pekerjaan dan keuntungan, mengidentifikasikan perusahaan dan memberitahukan bagaimana cara melamar. Kan biasanya ada tuh surat lamaran ditujukan kepada kepala biro SDM misalnya, Ceki siapa, kan gitu. Lamaran paling lambat diantarkan sebelum tanggal sekian ke alamat ini. Kualifikasi yang dibutuhkan adalah ini. Kemudian lamaran dilakukan, pendaftaran dilakukan secara online misalnya, mengirimkan surat lamaran dan berkas-berkas melalui email, sering kan seperti itu. Nah, itu adalah One Ads. Kemudian Blind Ads, iklan secara tertutup. Ini biasanya pelamar yang berminat diminta mengirimkan lamaran ke PO Box tertentu atau email pada alamat surat kabar. Jadi mereka itu hanya membuka, kalau dulu itu memang ada PO Box namanya, kalau kantor pos kan PO Box sekian-sekian. Jadi kita kalau melamar, kita kirimkan surat melalui kantor pos. Kemudian informasi-informasi itu diberitahukan kepada email atau pada alamat surat kabar yang menerbitkan lowongan tersebut. Jadi tidak langsung kepada perusahaan yang membuka rekrutmen itu gitu. Sudah paham terkait proses rekrutmen pegawai? Sudah. Berarti untuk hari ini terima kasih banyak. Untuk materi sudah saya kirimkan di grup dan di link kita. Silakan dicek. Kemudian untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi adik-adik semua. Jika ada salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari saya sebagai unjuk kinerja saya dalam sertifikasi dosen 2024 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.